KPU akan melakukan evaluasi terhadap aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Paslon nomor urut 2 Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, rekannya, menghampiri moderator saat jeda debat Capres tadi malam. Ya, tindakan Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator tersebut dinilai Ketua KPU Hasyim Asyari tak bisa dibenarkan terlepas apapun motif dan alasannya. Aksi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Terlebih lagi KPU dan tim pasangan calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes yang harus disampaikan melalui LO. Untuk itu tindakan Grace dan Isyana ini akan dibahas dalam evaluasi debat ketiga Capres. Ya, peristiwa kontroversial dalam debat presiden ketiga terkait kontroversi ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono, dan Sekjen Komisi Independen Pengawas Pemilu, Kakak Suminta. Selamat sore, Kang Kakak, dan selamat sore, Mas Imam. Bang David, selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya, kami juga telah mengundang tadi pihak dari TKN Prabowo Gibran, namun belum ada yang bisa bergabung. Saya ke Mas Imam terlebih dahulu. Mas Imam, ini menurut pembelaan dari Nusron Wahid ya, dari TKN, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Grace Natali dan Isyana adalah protes karena diganggu oleh pendukung dari TPN Ganjar Mahfud dengan kode-kode tangan seperti itu, mengganggu konsentrasi. Apa benar demikian? Pertama, apapun motifnya, saya sepakat dengan Ketua KPU bahwa mendatangi meja moderator adalah sifat atau tindakan yang berlebihan karena bisa diasumsikan beragam, itu satu poin. Dan yang kedua, kenapa ini dianggap berlebihan? Karena bayangkan kalau setiap ketidaknyamanan dalam menonton debat itu semua paslon mendatangi meja moderator. Bayangkan kalau ada budaya setiap ada tidak puas menggeruduk meja moderator. Kira-kira akan seperti apa suasana di ruangan debat? Saya rasa publik juga memahami logika sederhana ini. Jadi kebetulan saya juga pernah menjadi moderator debat presiden di 2019. Memang kondisinya saya coba memahami juga ya, Sis Grace dan Sis Ida begitu ya, karena ini juga teman-teman kita nih, Mas David juga pasti kenal dan berteman. Saya pahami bahwa mungkin ada suasana yang tegang, ada euforia, tetapi memang harusnya tetap menahan diri. Tentu semua perhelatan tidak ada teknis yang sempurna begitu ya. Kalau dibilang tadi ada misalnya gangguan dari pendukung dari paslon lain, tentu ini bisa disikapi dengan cara-cara yang lebih tepat, diantaranya menghubungi LO, menghubungi FD begitu yang bertugas di lokasi. Dan memang apabila konteksnya ketertiban ya, debat ketiga adalah salah satu debat yang menurut saya paling berkualitas dan saya harus acungi jempol, harus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap teman-teman MNC Group yang secara independen, secara profesional sudah membuktikan menjadi salah satu media yang bisa membuat kualitas debat dengan baik, dengan luar biasa, dengan tampilan yang bagus, dengan kualitas yang bagus gitu. Tapi tentu tidak ada gading yang tak retak begitu, sehingga kalau ada kekurangan di sana sini itu memang harus disikapi tetap dengan bijak, tidak emosional, tidak buru-buru misalnya mendatangi meja debat dan tidak ada alasan mengenal kedua moderator itu kemudian ingin berkomunikasi secara langsung. Menurut saya itu jauh dari kata kepatutan ya. Tentu Mas Aryo juga jurnalis senior, begitu juga Niso atau Nisa Dazuki juga jurnalis senior. Mereka tentu punya ukuran tersendiri, tentu patuh terhadap tata tertib, tentu sudah berulang kali untuk menertibkan kondisi floor, tetapi saya tahu bahwa itu tidak pernah mudah. Dan kita harus meyakini bahwa MNC dan juga penyelenggara KPU, Bawaslu misalnya, pasti juga sudah berbuat. Tetapi saya yakin yang melakukan spontanitas itu tidak hanya salah satu kubu,
pasti kubu-kubu lain itu juga melakukan hal yang sama. Sekarang juga kan viral tuh, misalnya dari kubu 02 ya, mengumpat kubu 01 begitu, calon presidennya dengan kalimat yang tidak lazim. Ini kan hal-hal spontanitas yang sebenarnya juga lazim dalam tanda petik terjadi di lapangan ya. Namanya juga suasana debat, suasana argumentasi, pasti ada ketidaknyamanan batin dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, hadir berkomunikasi langsung ke meja debat menurut saya sangat berlebihan dan tidak diperkenankan. Gitu Bang David. Baik, dulu tahun 2019 apakah pernah terjadi peristiwa serupa? Mungkin Anda sedang duduk di meja moderator lalu kemudian ada yang mendatangi atau memang ada LO yang kemudian akan mengkomunikasikan? Tidak ada yang mendatangi, itu tidak diperkenankan dan komunikasi itu sangat dibatasi. Mengingat waktu komersial break itu pasti sangat singkat, mengingat begitu banyak teknis yang harus kami jalankan dari detik ke detik, mengingat begitu tingginya tensi yang ada di lapangan, jadi memang moderator debat itu dalam tanda petik ya memang harus dilindungi, komunikasinya harus dibatasi, tidak semua orang boleh mengakses. Kan sekali lagi ya, saya nggak bisa membayangkan kalau budaya mengakses meja moderator ini ditiru oleh semua paslon. Wah, ini akan sangat gaduh, sangat gaduh. Akan ramai seperti pasar begitu kira-kira ya. Baik. Dan bisa memicu kericuhan malah. Kericuhan, ya. Yang kami khawatirkan. Baik, saya ke Kang Kakak. Kang Kakak, jadi kalau Anda lihat sikap yang seperti kemarin ini, padahal sudah disediakan LO, apa yang semestinya dilakukan oleh KPU? Ya, pertama saya hadir di situ dan saya sedang menikmati sekali proses saya dramaturgi debat yang saya pikir terlepas dengan segala kondisi pemilu kita saat ini, dalam debat-debat pemilu itu saya dengan segala keberadaannya menikmati itu dramaturginya. Nah, kemudian kemarin di tengah-tengah itu kemudian memang ada beberapa catatan. Pertama, memang KPU perlu untuk memperkuat nanti dievaluasi ini, memperkuat beberapa hal. Misalnya, kapan sih teman-teman sebagai supporter itu bisa memberikan penyampaian, baik suara maupun yang berbentuk gerakan ataupun tindakan, sehingga itu semakin jelas. Kedua, saya pikir bahwa KPU sudah memberikan ruang ya melalui LO. Artinya ada mekanisme yang tidak boleh bypass direct. Kenapa? Saya memahami, apalagi Mas Imam katakan bahwa sebagai dalam pengalamannya sebagai moderator itu memang tekanan politiknya tinggi. 270 juta penduduk Indonesia, bahkan hampir 280, itu terfokus untuk melihat panggung yang ada. Sehingga saya pikir ini adalah panggung. Yuk kita sama-sama jadikan panggung ini sebagai intellectual exercises, sebuah perhelatan intelektual. Yang namanya debat itu akademis, intelektual, semuanya dilakukan secara sangat santun dan beradab. Dan tentu saja begitu hal itu terjadi, jujur saya terganggu dengan hal seperti itu. Bayangan saya ini juga dalam tanda kutip ya khawatirnya mengganggu konsentrasi dari moderator, karena ini tidak lazim dan memang sudah dibatasi, sehingga debat ke depan itu bahkan mungkin juga pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari ini perlu digarisbawahi bahwa sudah diberikan saluran. Ketika ada tindakan di luar saluran, artinya ini adalah di luar prosedur dan tidak boleh ada sesuatu yang di luar prosedur terkait dengan sebuah perhelatan debat seperti yang dilaksanakan kemarin. Sehingga ya saya pikir tidak usah berkelit, lebih baik meminta maaf kalau ada yang salah, dan semuanya juga tidak bisa lepas dari kelemahan-kelemahan. Karena namanya supporter tentu mempunyai dinamika sendiri. Yuk kita sama-sama untuk memahami bahwa ini adalah merupakan bagian dari ruang yang harus dilihat oleh seluruh calon pemilih di Indonesia untuk nanti menentukan, memastikan pilihannya. Jadi mohon maaf, ini agak sakral dan tidak boleh ada hal-hal yang di luar prosedur yang terjadi begitu.
Baik, memang aturannya sudah dibuat begitu ya Kang, sudah ada dibuat, LO-nya juga sudah ada. Tetapi ini bicara soal masa pendukung begitu, ini tentu seperti yang disampaikan tadi sama Mas Imam bahwa ada hal-hal yang bisa juga terjadi di luar dari dugaan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk debat selanjutnya supaya bisa menertibkan hal ini dan menjaga kesakralan tadi itu? Ya, pertama tentu saja memperkuat ya. Evaluasi itu tentu saja bukan hanya evaluasi tentang apa yang baik, apa yang mungkin perlu kita perbaiki juga kita evaluasi. Misalnya boleh atau tidak bolehnya menyampaikan ya pada saat mana boleh, mana tidak boleh. Karena juga kalau terlalu vakum tentu saja ini tidak menarik ya, sebagai sebuah dramaturgi, sebagai sebuah panggung ya. Ini kan stage yang akan menarik ketika dinamikanya itu tetap dinamis, tetapi dalam koridor yang kita sepakati bersama, kita lakukan bersama untuk menjadi sebuah yang saya katakan intellectual exercises. Nah, kenikmatan ini jadi terganggu ketika mungkin ada yang di luar prosedur. Kenapa? Karena ya selanjutnya kekhawatiran-kekhawatiran kami juga terkait dengan hal-hal yang mungkin di luar kendali tadi juga perlu sama-sama kita sepakati ya, agar Kang, tidak terjadi ke depan. Perlu disanksi ya Kang? Ya tentu saja ini kan kembali kepada KPU dan Bawaslu. Saya pikir KPU perlu untuk catatan KPU itu sudah merupakan catatan cukup tegas dan kita underline bahwa itu tidak boleh. Artinya kalau tidak salah sepanjang debat KPU memberikan catatan seperti ini hampir tidak pernah sebelumnya. Kalau dalam catatan saya, mungkin bisa saya lupa. Tapi artinya ini ada dinamika yang bisa jadi dinamikanya sangat tinggi, tetapi tentu saja dengan dinamika tinggi ini justru kita perlu menjaga diri kita sebagai ya anak bangsa bersama-sama agar teman-teman juga baik pendukung maupun partai pengusung ini sama-sama memahami bahwa dengan tensi tinggi ini kan merupakan semacam ujian buat kita juga. Ujian emosional dalam kelompok maupun emosional dalam pribadi-pribadi masing-masing. Sebagai ini kan hampir semua yang berada di sana itu adalah pemimpin bangsa dan calon pemimpin bangsa atau setidaknya pimpinan partai politik misalnya. Nah, ini akan menentukan kita akan menjadi pemimpin bangsa sebagai yang mempunyai etika yang baik atau tidak misalnya. Tentu kembali kepada sanksi. Saya pikir catatan dari KPU yang cukup tegas ini, saya mengapresiasi ketika KPU memberikan catatan-catatan tegas, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kemudian perlu untuk membuat semacam mengkondisikan prakondisi dari debat selanjutnya. Saya berharap debat selanjutnya jauh lebih baik lagi, karena yang ketiga ini baru saya mendapatkan dinamika yang lumayan dibandingkan. Memang harus progresif ya. Baik. Saya kembali ke Mas Imam. Mas Imam, karena pendukung TPN juga disebut-sebut di situ ya, ada alasannya. Nah, apakah TPN akan mengajukan protes begitu mengenai Grace Natali dan Isyana Bagus Oka kemudian mendatangi meja moderator? Pertama begini, Mas David, kita semua kubu 01, 02, 03 itu punya LO, punya orang-orang yang kami percaya menjadi representasi dari kami, hadir di rapat-rapat KPU dari perencanaan hingga evaluasi. Jadi setiap pelaksanaan debat itu memang 1-2 hari setelahnya akan dilakukan evaluasi. Jadi kami itu pertama poinnya, kami pun terbuka untuk dievaluasi. Mas Ganjar selalu mengingatkan kepada kami, kita itu berpolitik harus sesuai dengan aturan, sehingga kalau ada misalnya pun anggota dari kita atau teman-teman kita berlaku misalnya berbeda dari aturan, itu kita terbuka untuk mengevaluasi teman-teman, mengingatkan bahwa pada perjalanan kampanye itu harus sesuai aturan. Jadi ke depan apabila evaluasi itu juga menyasar kepada kami juga terbuka untuk evaluasi. Sebaliknya teman-teman yang kemarin berlaku terlalu jauh sampai masuk ke ruang
moderator itu menurut saya juga sangat penting untuk dievaluasi. Soal sanksi atau tidak, saya rasa itu ada di tata tertib yang disepakati oleh KPU dan paslon. Silahkan saja diterjemahkan, itu kira-kira kalau menurut KPU harusnya ditertibkan atau bagaimana. Jadi itu pesan yang ingin kami sampaikan. Baik. Bahwa ini tidak boleh terjadi lagi, kualitas dari perdebatan ini harus dijaga, sehingga publik bisa menikmati semacam kemewahan argumentasi, narasi, dan program dari para paslon. Baik, kalau kita flashback sedikit, Anda sempat jadi moderator juga di tahun 2019 ya. Apakah memang ada aturannya di dalam debat yang kemudian dibuat KPU jika terjadi hal-hal yang melanggar aturan main? Ya, aturan main di dalam debat itu, apakah ada sanksi yang jelas, yang nyata begitu, yang mungkin pernah Anda ketahui sebelumnya? Biasanya memang moderator itu memiliki sebuah tools tata tertib yang kurang lebih isinya sebenarnya memuat apabila terjadi misalnya keriuhan yang berlebihan begitu ya, kemudian ada supporter yang tidak sesuai, itu sebenarnya ada semacam aturannya. Bagaimana cara menertibkannya, dan pada batas yang paling ekstrim misalnya ini bisa diperkenankan untuk misalnya tidak berada di ruang perdebatan begitu ya, bisa sejauh itu. Walaupun kita sama-sama tahu ini kan sebenarnya bisa dipersuasi saja, bisa dibicarakan dengan baik, dengan nyaman begitu ya. Kan saya yakin ya teman-teman MNC ini kan floor-nya pasti banyak banget, teman-teman yang di floor itu FD juga banyak, dan lagi-lagi ya yang mungkin mengacungkan jari, memberikan kode, memberikan dukungan, ini semua kubu loh, nggak hanya kubu 03 gitu. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada sanksi yang jelas-jelas seperti apa, misalnya dikeluarkan dari wilayah debat, itu nggak ada sama sekali ya. Jadi hanya sekedar teguran, dan mari kita perbaiki bersama-sama seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Imam Priyono sudah berbagi bersama kami, dan juga Kang Kakak Suminta, Komisi Independen Pengawas Pemilu, sudah berbagi bersama kami. Terima kasih dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.